Karena sudah didoakan mengenai isi hati Tuhan, maka saya ingin kita belajar mengenai hati Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya akan share mengikut Yesus. Ya, ini Bapak Ibu Saudara judulnya mengikut Yesus. Ya, sering kita baca, sering kita juga mungkin mendengar khotbah-khotbah mengenai mengikut Yesus. Ya, tetapi eh, saya ingin membagikannya kembali supaya setiap kita menjadi lebih paham, lebih hidup di dalamnya, menjadi kita gaya hidup kita, ya. Mari kita merenungkannya. Ada 3 ayat yang saya ambil, sebenarnya satu pelekop, tetapi 3 ayat saya ambil dari pelekop itu, ya, hal mengikut Yesus ini. Ya. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Kemudian kita lompat ke ayat 60, tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Yang kita lompat 62, tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara, eh, ini hal mengikut Yesus. Saudara-saudara, ada seorang yang mau mengikut Yesus, saudara-saudaraku. Kemudian Yesus menjawab, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Bapak Ibu Saudara mengerti bahwa Efesus itu Yesus adalah kepala dari gereja. Yesus adalah kepala dari tubuh. Yesus adalah kepala dari jemaat, tetapi tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya, tidak ada tempat untuk meletakkan idenya, tidak ada tempat untuk meletakkan kehendak yang ada di kepalanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, secara secara pengertian bahwa eh, gerejanya seringkali tidak menjadikan Yesus sebagai kepala. Gerejanya seringkali tidak menjadikan Yesus itu sebagai idenya. Ide Yesus tidak menjadi ide jemaat. Jadi maka itu Tuhan Yesus berkata, serigala mempunyai liang, mempunyai burung, mempunyai sarang, tetapi anak manusia ini tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Jadi gerejanya juga horor, nggak punya kepala. Saudara-saudaraku, Tuhan Yesusnya juga sedemikian. Maka Bapak Ibu Saudara, setiap kita diharapkan oleh Tuhan adalah menjadikan Yesus ini kepala. Gereja menjadikan Yesus ini kepala. Pemikiran Yesus, pemikiran gereja, apa yang dijalankan gereja berasal dari pemikiran Yesus, agar saudara-saudara setiap orang mengalami kedamaian, mengalami kesejahteraan, agar setiap orang, Bapak Ibu Saudara ya, menjadikan Yesus ini kepalanya, menjadikan Yesus ini Tuhannya. Jadi gereja penuh dengan ide-ide Tuhan, gereja penuh dengan pandangan-pandangan Tuhan, gereja penuh dengan pemikiran-pemikiran Tuhan tadi, Bapak Ibu Saudara. Nah, inilah harapan dari mengikut Yesus, Bapak Ibu Saudara. Nah, Yesus menyamakan diri, saudara-saudara, dengan serigala yang mempunyai liang dan burung yang mempunyai sarang. Sedemikian Yesus merendahkan diri, sedemikian Yesus itu dia memperlihatkan kepada kita kerinduannya untuk dia ditempatkan pada jemaat, ditempatkan kepada gereja.
Nah, ini Bapak Ibu Saudara yang dikerjakan oleh Yesus. Ya, ada dua hal yang tadi di bawahnya yang perlu kita pahami. Ya, Yesus berkata, tetapi engkau pergilah, beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Ketika ada orang, saudara-saudaraku mau mengikut Tuhan, Yesus menjawab, tetapi engkau pergilah, beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Biarlah orang mati itu mati dalam kerajaan Allah, bukan mati di luar kerajaan Allah. Itu maksudnya Tuhan Yesus. Sehingga kita disuruh memberitakan Injil kerajaan Allah, supaya setiap orang yang mati, dia tidak mati di luar kerajaan Allah, tetapi dia mati dalam kerajaan Allah. Namanya tertulis dalam kerajaan Allah. Namanya tertulis dalam kerajaan surga. Yang kedua artinya di dunia mereka bisa mengalami sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kita tahu kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tetapi sukacita, kuasa dari Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kerinduan Tuhan sebagai kepala jemaat, ya, orang mati ini kalau mati di dalam Tuhan itu tercatat dalam kerajaan surga yang pertama. Yang kedua adalah di dunia mereka sudah susah. Kalau mereka menerima kerajaan Allah, maka mereka mengalami sukacita, kuasa yang dari roh kebenaran, yang dari roh kudus. Jadi beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini ada orang yang tanya, Yesus aku mau mengikut Allah engkau gitu. Tuhan menjawab, biarlah orang mati menguburkan orang mati, saudara-saudaraku, tetapi engkau beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Beritakanlah kepemerintahan Tuhan di mana-mana. Beritakanlah Yesus sebagai kepala. Bapak Ibu Saudara, ini yang ingin Tuhan kita mengerjakannya. Bapak Ibu Saudara, yang ingin Tuhan ini kita hidup untuk mengerjakannya. Yang kedua, yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, adalah setiap orang yang membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tidak layak untuk Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita kita eh, tahu bahwa orang yang hidup di dalam kerajaan Allah, kita mengalami support dari Tuhan, kita mengalami berkat-berkat yang berbeda dengan berkat-berkat dunia, berkat-berkat yang disediakan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara semua ya, saya sedikit cerita kepada teman-teman, saudara-saudara kita yang dari Tiongkok datang ke Indonesia. Sebenarnya mereka bukan orang yang berkecukupan, yang berlimpah-limpah gitu, bukan Bapak Ibu Saudara. Ya, kadangkala mereka harus memilih eh, hotel, makan, dan mereka tidak mau merepotkan kita. Tetapi justru karena sebenarnya karena firman Tuhan saja, eh, kita harus karena dia nabi, kita harus menyambut dia sebagai nabi, Bapak Ibu Saudara ya, dan itu kita lakukan karena firman Tuhan. Jadi saya melakukannya itu memberikan hospitality kepada mereka bukan karena mereka misioneri, bukan, tetapi karena firman Tuhan saya harus memberi tumpangan, saya harus memberikan hospitality kepada siapapun, apalagi mereka mau memberkati bangsa kita. Nah, yang saya lihat beberapa kali mereka datang ke Indonesia, mereka meninggalkan keluarga, ayah, ibu, anak, istri, ya, Bapak, Ibu, Saudara, mereka memberitakan karena kerajaan Allah. Mereka tinggalkan itu kerajaan Allah. Ya, suatu kali yang terakhir adalah eh, dia berkata kepada saya, Pastor, saya pergi memberitakan Injil gitu. Dia cerita bagaimana keluarganya. Sebenarnya dulu saya tidak suka jadi pendeta, dia bilang.
tetapi karena eh, dia dijamah Tuhan, umumnya mereka melayani Tuhan karena dia melihat hidup dia diubah oleh Tuhan. Di hidupnya dia diubah luar biasa sama Tuhan, saudara-saudara. Jadi mereka rela untuk pergi dan memberitakan Injil. Dan eh, dia ngomong, tadi saya lanjutkan dulu, dia ngomong bahwa sebenarnya saya tidak pengen jadi pendeta, saya pengennya jadi pengusaha. Dia bilang gitu, saudara-saudara. Tetapi saya menguatkan hatinya, saya ngomong kepada dia, saudara-saudara, kamu memberitakan firman Allah, kamu hidup karena firman Allah, hidup karena kerajaan Allah, kamu dihormati manusia dan juga dihormati Tuhan. Ya, banyak kita eh, tidak berfokus kepada penghormatan kepada Tuhan, tetapi dua-duanya kamu punya. Saya bilang demikian. Kamu dihormati Tuhan, tapi kamu juga dihormati manusia. Buktinya saya menyambut kamu, buktinya saya memberikan waktu saya kepada kamu. Kamu sangat saya hormati. Saya bilang demikian, Bapak Ibu Saudara. Jadi mereka eh, lebih bersemangat lagi memberitakan firman Allah, memberitakan Injil di kota Semarang ini, dan mereka lebih lagi bersemangat berdoa bagi kota ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menempatkan Yesus sebagai kepala dalam hidup kita. Mari kita melakukan, memberitakan kerajaan Allah, memberitakan kepemerintahan Tuhan Yesus, dan jangan takut, Tuhan support, Tuhan berkati, Tuhan akan limpahkan kekuatannya kepada setiap kita. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa.